Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiru jalsa mitla ma nawahu abauna wa ajdaduna wa aslafuna salihun. Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqna bi akhlaqihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah jami'a shamila min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكيفية فإذا كسفت الشمس في وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودي الصلاة جامعة وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من أواخرهما ولا يجهر فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة وفي الثانية الفاتحة وآل عمران وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الإنجلاء ويسبح في الركوع الأول قدر 100 آية وفي الثانية قدر 80 وفي الثالثة قدر 70 وفي الرابعة قدر 50 وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة وكذلك يفعل بخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل هكذا ولا تفوت بغروب القمر خاسفا لأن الليل كله سلطان القمر فإن انجلى بأثناء الصلاة أتمها مخففة ومن أدرك الركوع الثانية مع الإمام فقد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita di dalam salat khusuf dan salat kusuf sebagaimana di pertemuan kita yang lalu kita berbicara tentang salat khusuf. Khusuf adalah gerhana bulan dan kusuf yaitu sholat gerhana matahari. Khusuf dan kusuf. Kemarin dijelaskan bahwa sholat khusuf dan sholat kusuf ini para sahabat ketika melihat ada gerhana matahari dan bulan, saat itu sahabat Rasulullah ketika dia melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka mereka para sahabat menyangka bahwa gerhana matahari ini terjadi karena wafatnya anak Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Maka kemudian oleh Rasul ditepis isu itu ditepis, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yukhsafani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Ta'ala. Mereka tidak menjadi khusuf dan kusuf, tidak menjadi gerhana, la gerhana matahari wala gerhana bulan, karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang, bukan. Tapi ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dijawab begitu oleh Rasulullah. Itu kemarin pembahasan kita.
Saat ini kita berbicara tentang kaifiyahnya, caranya. Kaifiyah itu caranya sholat khusuf dan caranya sholat kusuf, sama itu. Cuman kalau kusuf dikerjakannya di pagi hari, kalau khusuf dikerjakannya di malam hari. Bedanya cuman itu. Kalau kusuf di pagi hari, kalau khusuf di malam hari. Di sini disebutkan fa idza kusifatis syamsu fi waqtis sholati fihi makruhatun aw ghairu makruhatin, apabila matahari menjadi gerhana, kusifat. Ya, menjadi gerhana matahari di waktu makruhnya sholat, makruh tahrim. Antum mesti ingat enggak, makruh tahrimnya sholat itu kan ada 5. Orang tidak boleh mengerjakan sholat sunnah itu kan di 5 waktu ini. 1, waktu terbitnya matahari, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah, kecuali sholat isyraq, kecuali istitsna itu. Waktu terbitnya matahari tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah, kecuali sholat isyraq, sunnatul isyraq rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, boleh. Yang kedua, ketika matahari pas di tengah kepala kita. Kalau di Jawa di sini ada jam istiwa, pas bertepatan di atas kepala kita, itu tidak boleh kita ngerjakan sholat sunnah, haram hukumnya. Kemudian kecuali hari Jum'ah, kalau di hari Jum'ah boleh, tidak apa-apa, tapi selain Jum'ah tidak boleh ini, pas matahari di atas kepala kita ini. Jadi ditunggu kira-kira berapa menit kemudian, ya kira-kira mungkin tidak sampai 1 menit itu, dia kemudian zawal ke arah, condong ke arah barat ya. Yang ketiga, ketika matahari menguning, ketika langit menguning, idza sfarratis sama, apabila langit menguning. Nah, apabila langit menguning tidak boleh kita ngerjakan sholat sunnah, ditunggu sampai ghurub, sampai matahari tenggelam. Kemudian yang keempat, ketika setelah sholat subuh, setelah kita mengerjakan sholat subuh tidak boleh kita ngerjakan sholat sunnah, haram hukumnya. Dan yang kelima, ketika kita setelah mengerjakan sholat asar, setelah mengerjakan sholat asar tidak boleh ada sholat sunnah apapun yang terjadi. Nanti ada sholat sunnah yang haram dikerjakan di 5 waktu ini, ada sholat sunnah yang tidak haram dikerjakan di 5 waktu ini, ada sendiri-sendiri waktunya. Nah, di sini sholat kusuf dan sholat khusuf. Nah, sholat kusuf dan sholat khusuf ini boleh dikerjakan di 5 waktu ini, boleh, tidak ada apa-apa, sunnah badal. Jadi salah satunya ini sholat kusuf dan sholat khusuf. Nah, kalau khusuf sudah jelas malam hari ya. Kalau kusuf sekarang kaf bil kaf, sholat gerhana matahari, dikerjakan di waktu matahari di atas kepala kita, pas persis di atas kepala kita. Apa boleh itu Ustaz? Boleh dikerjakan sholat kusuf waktu matahari pas bertepatan di atas kepala kita, tidak apa-apa, walaupun bukan di hari Jum'ah. Nah, itu dengan seruan as-salatu jami'ah, itu seruannya begitu, tidak dengan qomat, tidak dengan adzan apalagi, tapi dengan as-salatu jami'ah, salatlah dengan berjamaah, artinya begitu. Kemudian imam salat di masjid 2 rakaat bersama dengan makmum, dibikin bersoft-soft begitu. Imam salat di masjid bersama dengan makmum 2 rakaat. Wa raka'a fi kulli raka'atin ruku'ain. Nah, anehnya di salat kusuf dan salat khusuf itu rukuknya dikerjakan 2 kali, ikhwani. Rukuknya dikerjakan 2 kali. Jadi habis Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah lagi. Habis Fatihah lagi, surat lagi. Habis baca surat baru rukuk. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Allahu akbar, sujud. Jadi setiap rakaatnya 2 kali rukuk, 2 rakaat, jadi rukuknya 4 kali. Rukuknya 4 kali. Awailuhuma atwalu min awakhirihima. Rukuk yang pertama itu lebih lama daripada rukuk yang kedua. Atau bacaan di yang pertama itu lebih lama daripada bacaan yang kedua. Dan tidak dikeraskan kalau sholat kusuf. Matahari, gerhana matahari tidak keras.
Imamnya baca sendiri, makmumnya baca sendiri. Kayak sholat zuhur asar gitu, tidak dibaca keras. Tapi kalau sholat khusuf, khusuf gerhana bulan dibaca keras. Sunnah dibaca keras. Fa yaqra'u fil ula min qiyamir rak'atil ula al-Fatihah wal Baqarah. Dikatakan pada berdiri yang pertama, antum kan sholat kusuf ini. Sholli sunnatal kusuf rak'atain, kalau imam imaman, kalau makmum makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, rakaat pertama habis baca doa iftitah, kemudian baca al-Fatihah, kemudian habis baca al-Fatihah membaca surat al-Baqarah. Al-Baqarah, bukan al-Baqarah Allahu akbar, bukan begitu. Al-Baqarah alif lam mim ke bawah, ya, alif lam mim ke bawah itu sampai sampai amanar rasul itu, ayat itu, akhir surat daripada Al-Baqarah. Kemudian rukuk kan dia, Allahu akbar, rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Rukuk itu, waktu dia rukuk itu nanti di sini jelaskan, ya. Rukuk, habis rukuk kemudian dia i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah sempurna. Habis itu baca surat Ali Imran. Surat Ali Imran, baca surat Ali Imran, ya. Kemudian dia rukuk lagi kan, Sami Allah liman hamidah, sujud, ya Allah akbar, sujud, berfirli, sujud lagi, berdiri lagi. Pada rakaat kedua dia baca Al-Fatihah dan surat An-Nisa. Surat An-Nisa panjang-panjang jadi. Ini makmumnya bisa lari semua ini di masjid, nah. Ya kalau kuat, kalau tidak kuat diganti surat-surat pendek, tidak apa-apa. Surat An-Nisa di rakaat kedua di berdiri yang pertama, surat An-Nisa. Kemudian rukuk, i'tidal, baca Al-Fatihah lagi, sendakep baca Al-Fatihah lagi. Kemudian suratnya membaca surat Al-Maidah, ya, baca surat Al-Maidah. Atau yang seukuran dengan Quran yang disebutkan tadi, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seukuran dengan itu. Atau walau iktasara 'alal Fatihah fi kulli qiyamin ajza'ah. Kalau mau cuman baca Fatihah tok Ustaz, enggak baca surat boleh. Sah. Suratnya Al-Baqarah Ustaz, Masya Allah panjang betul. Mana kakinya bengkak semua nanti Ustaz, enggak apa-apa. Artinya kalau dia mau mencukupkan dengan membaca surat Al-Fatihah saja, tidak baca surat apa-apa, boleh, sah sholatnya. Cuman tidak dapat fadilah sunnah, itu aja. Walau iktasara 'ala suwari qisarin fala ba'sa. Kalau dia mau pilih surat-surat yang pendek, rakaat pertama berdiri yang pertama ad-duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, surat pendek enak. Berdiri yang kedua dari rakaat pertama surat Alam Nashrah, boleh. Dipilih surat-surat yang pendek. Ada yang bilang katanya surat-surat pendek itu juz amma ke bawah, itu surat pendek. Amma yatasaalun abasa wa tawalla, itu ke bawah, itu surat-surat pendek. Wa maksudut tatwil, yang dimaksud oleh syariat dengan memanjangkan salat kusuf gerhana matahari gerhana bulan ini, dawamus shalah ilal injila. Jadi kita suruh sholat sampai matahari itu terang lagi, gerhananya sudah menjadi habis, menjadi terang kembali, nah, ya, istilahnya gerhana sudah selesai, kita mengakhiri sholat kita. Jadi mulai gerhana itu timbul, kita dimaklumatkan atau diberitakan, ini saat ini, menit ini kita di Indonesia, khususnya di bumi kota Solo terjadi gerhana matahari. Sudah sunnah kita berbondong-bondong ke musola atau ke masjid berjamaah dengan imam ngerjakan sholat kusuf. Begitu mulai kelihatan cuman cincinnya matahari, baru kelihatan cincinnya matahari dibungkus, begitu kita sholat sampai, makanya dibikin panjang ini supaya, karena gerhana itu agak panjang waktunya, ya. Wa yusabbih fir ruku', lah subhanallah di sini lihat tasbihnya di dalam ruku' yang pertama. Jadi kan antum tadi baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ruku' Allahu Akbar. Nah, rukuknya ini membaca tasbih mi'ah tasbih,
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Mi'ah tasbih. Sunnah itu, enggak wajib, sunnah. Salatnya sunnah. Ya, mi'ah tasbih. Mi'ah ayat. Gadra mi'ah ayat. Ukurannya seperti mi'ah 100 ayat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Ukurannya orang seperti baca 100 ayat. Pada rukuk yang kedua, di rakaat pertama dia membaca tasbih seukuran dengan 80 ayat. Panjang jadi. Sunnahnya begitu. Pada rakaat kedua di rukuk yang pertama, pada rakaat kedua membaca tasbih di dalam rukuknya seukuran dengan 70 ayat. Qadra sab'ina ayat. Wa fil rabi' qadra khamsina ayat. Pada rukuk yang kedua di rakaat kedua seukuran dengan baca 50 ayat baca tasbihnya. Jadi panjang-panjang jadi. Ustaz tidak kuat, Ustaz saya bacanya biasa saja. Tidak apa-apa, boleh. Sholat kusuf ini dibikin seperti antum sholat sunnatul fajr boleh. Artinya sholat sunnatul fajr apa? Suratnya cuma kuliah sama kulhu. Boleh. Tidak apa-apa. Rukuknya biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Sah. Satu kali rukuk, satu kali sujud boleh. Tidak ada masalah. Ada pendapat begitu, tapi pendapat yang afdal yang ini memang panjang-panjang dan 2 kali rukuk. Ini pendapat yang pertama. Kemudian waliyakuli sujud ala gadri rukuk fi kulli rak'ah, sujudnya sama. Ukurannya seperti rukuk tadi. Jadi sujud pertama ukurannya seperti membaca mi'ah ayat, seperti 100 ayat. Rukuk sujud yang kedua seperti 80 ayat. Begitu dan seterusnya. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah, setelah selesai sholat khutbah dia. Tsumma yakhtubu khutbatain ba'da shalah bainahuma jalsah. Kemudian setelah dia selesai sholat mengerjakan khutbah, seorang imam mengerjakan khutbah dengan 2 kali khutbah, duduk di antara 2 khutbah dengan duduk yang ringan seperti sholat apa? Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha sama. Habis sholat khutbah. Begitu. Kemudian memerintahkan makmumnya agar banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak untuk taubat, gitu. Banyak-banyak untuk memerdekakan budak kalau dulu ini ada budak. Untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Begitu pula dengan yaf'aluh fi khusufil qamar, sama. Khusuful qamar juga begitu dikerjakan sama dengan khusufis syams, sama. Gerhana matahari, gerhana bulan sama mengerjakannya. Hanya saja kalau gerhana bulan dikerjakannya itu disunnahkannya dengan keras, karena li'annaha lailiyah. Apa lailiyah? Dikarenakan gerhana bulan itu dikerjakannya di malam hari, sedangkan gerhana matahari dikerjakan di siang hari. Fa amma waqtuha fa inda ibtida'il kusufi ila tamamil injila. Dikatakan di sini kalau sholat kusufis syams, gerhana matahari, itu dikerjakan mulai terbitnya atau mulai munculnya gerhana itu sampai terang, dan keluar waktunya sampai tenggelamnya matahari. Jadi boleh. Lu ini kan sudah terang, kenapa Anda masih mengerjakan sholat kusuf? Ya sudah, waktunya kan sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib nanti. Ada yang bilang begitu. Tapi pendapat yang kuat dari ulama katanya, yang dikuatkan oleh ulama pendapatnya adalah ketika matahari sudah terang. Jadi begitu gerhana muncul, kelihatan cincinnya matahari di gerhana itu sampai kembali normal kembali, selesai sudah. Kalau dikerjakan sembahyang gerhana di situ, qadha niatnya sudah. Bukan adaan, qadhaan, hutang dia. Ya, dan menjadi hilang kesunahan mengerjakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari bi an yatul agursus syams. Gerhana bulan menjadi hilang mengerjakan kesunahan sholat gerhana bulan itu apabila munculnya piringan matahari. Jadi kalau gerhana bulan itu satu malam suntuk, gerhana bulan boleh. Satu malam suntuk itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Itu satu paket untuk bulan itu. Jadi dikatakan sini, idh yabtulu sultanul lail. Dikatakan idh yabtulu sultanul lail karena satu malam itu miliknya bulan. Satu malam itu. Dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari itu miliknya bulan itu. Kerajaan bulan, sultan itu kerajaan. Kerajaannya bulan itu. Istilahnya miliknya bulan. Miliknya bulan. Jadi mau dikerjakan kapan saja boleh. Kalau gerhana bulan.
wala tafutu bi ghurubil qamar khasifan, tidak hilang dengan apa namanya, dengan terangnya kembali waktu gerhana bulan itu menjadi normal. Enggak, bulannya sudah hilang ini gerhananya, enggak apa-apa, boleh dikerjakan itu sembahyang gerhana bulan walaupun bulannya belum sudah apa namanya, sudah normal kembali, tidak dalam keadaan gerhana. Begitu ikhwani. Kemudian kalau di tengah-tengah sholat terang, kalau di tengah-tengah sholat itu terang, bagaimana? Tengah-tengahnya di rakaat kedua mataharinya normal, wow selesai sudah, gerhana mataharinya sudah normal kembali, bagaimana? Sempurnakan, tapi dengan takhfif, disempurnakan dengan cara diringankan, mengambil yang ringan-ringan saja. Jadi Fatihah baca surat pendek, Fatihah baca surat pendek, rukuknya biasa saja, tidak usah 70 ayat, tidak usah 50 ayat di rakaat kedua ya. Dan barang siapa yang mendapati rukuk kedua, dan barang siapa yang mendapati rukuk kedua ma'al imam, jadi imam gini, ini berdiri imam, rukuk dia, Allahu Akbar, rukuk, Sami Allah bin Hamidah, Fatihah lagi ya, kemudian rukuk lagi dia, habis baca Fatihah baca surat, rukuk lagi, Allahu Akbar, kita datang usolli sunnatal kusuf rakaatan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana? Apakah makmum ini mendapatkan rakaat bersama dengan imamnya? Tidak, karena dia mendapati imamnya di rukuk yang kedua, di rukuk yang kedua. Kalau dia mendapati imamnya di rukuk yang pertama, dapat 1 rakaat. Kalau dia mendapati imamnya di rukuk yang kedua, tidak mendapat 1 rakaat, gitu ya. Karena rukuk yang pertama di rakaat pertama itu adalah rukuk yang pokok. Kalau rukuk yang kedua itu tambahan. Nah, rukuk yang kedua itu adalah rukuk tambahan saja. Gitu kira-kira penjelasan tentang masalah sholat kusuf dan sholat khusuf, gitu ya. Suratul Istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. As-saniyatu salatul istisqa, fa idza gharatil anharu wa inqata'atil amtaru aw inharat kinatun fa yustahabbu al-imami an ya'mura an-nasa awwalan bi siyami 3 ayyam wa ma ataaku min as-sadaqati wal khuruji min al-madhalimi wat tawbati min al-ma'asi thumma yakhruju bihim fil yawmi ar-rabi' wa bil ajaizi was-sibyani mutanadhifina fi thiyabi bidlatin wasikanati mutawaddiin bi khilafil 'id wa qila salatul istisqa, salat minta hujan, thalabus sugya. Salat minta hujan itu dikenal dengan nama salatul istisqa namanya. Di sini dikatakan salatul istisqa itu fa idza gharatil anhar, apabila sungai-sungai menjadi kering. Alhamdulillah Indonesia makmur dengan air. Ini kalau antum di Saudi sana, di Riyadh, di Saudi, di tanah Yaman, kering sana, tidak ada air. Itu di musim kemarau ya kemarau betul memang, tidak ada air sama sekali, 1 tetes tidak ada. Nah ini mengerjakan salatul istisqa. Kalau sungai-sungai menjadi kering, gharat, kering ya, wan qata'atil amtar, tidak pernah turun hujan, sudah tahunan tidak turun hujan, manusia kering. Au anharatil ganah, atau air-air disolokan atau air-air diirigasi macet. In qata'at, macet. Ganah itu danau macet, pengairan sawah tidak ada, kering, sawahnya orang kering, sawahnya petani kering, sapi-sapinya mengurus. Nah di sini seorang pemimpin, presiden ya, presiden ini, imam itu presiden, imamul a'zam itu presiden, itu disunahkan untuk memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa selama 3 hari, berpuasa selama 3 hari, perintah presiden atau wakilnya, wakil presiden atau wakil di setempat, wali kota cukup sudah, atau bupati, memerintahkan agar rakyat di wilayahnya untuk mengerjakan puasa selama 3 hari, bukan 3 hari sebetulnya, 4 hari. Nanti hari yang keempat dia keluar bersama dengan pemimpin ini, dengan wali kota, Pak Wali ini tadi, dalam keadaan berpuasa. Nanti dia perintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa, wa ma atagu minas shadaqah, dan mengeluarkan shadaqah semampunya. Semampunya keluarkan shadaqah, apa? 100, 500, 1000, berapa? Dia bisa mengeluarkan makanan keluarkan, pokoknya sedekah. Mengeluarkan shadaqah, dan dia mengembalikan apa-apa yang pernah dia zalimi kepada manusia. Dia pernah mencuri hartanya orang, kembalikan.
dia pernah merampas, kembalikan. Dia pernah nyakiti hatinya orang, minta maaf. Harus dia al-khuruj minal madzalim, harus dikeluarkan apa-apa yang pernah dia zalimi. Wa taubah minal ma'asi, tobat. Selama 3 hari itu dia tobat kepada Allah Ta'ala. Tobat. Satu rakyat itu tobat semuanya, dipimpin sama imam di masjid, didoakan begitu dan lain sebagainya. Tsumma yakhruj bihim fil yaumir rabi', kemudian sang imam keluar bersama dengan rakyatnya pada hari keempat dalam keadaan puasa. Rakyatnya juga puasa, imamnya juga puasa. Hari yang keempat itu dalam keadaan berpuasa bersama, keluar dengan siapa? Bersama dengan orang-orang tua, ajawis, dengan ajais, orang-orang tua, nenek-nenek tua itu loh, kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, keluar bersama dengan mereka, diajak itu, ya. Wasibyan, anak-anak kecil dikeluarkan juga, digendong, mungkin anaknya digendong itu, ya. Mutanadzifina fi thiyabin badilatin wastikana, dengan mengenakan baju yang bersih, putih, badilah, baju sehari-hari, jangan baju yang mewah, leks, tidak boleh, tidak sunnah. Bajunya biasa, compang-camping atau biasa, yang sering dia pakai sehari-hari, begitu. Dia menuju ke lapangan atau ke masjid untuk mengerjakan sholat istisqa. Wastikanah, dalam keadaan dia merundukkan kepala, ya. Mutawadhi'in, dalam keadaan dia rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Berbeda dengan sholat id. Kalau sholat id kan pakai bajunya diminta untuk yang mewah, diminta untuk yang mewah kalau sholat id. Tapi kalau sholat istisqa diminta bajunya kumal, baju yang lama-lama itu. Kenapa begitu Ustadz? Karena istisqa ini mohon sama Allah, ya Allah, hamba miskin, hamba fakir, begitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Tapi kalau id kan tidak. Kalau id itu menunjukkan syiar Islam, supaya orang-orang di luar Islam itu justru malah dibikin supaya mereka itu heran, takjub, mereka begitu mengagungkan orang-orang Islam, jangan direndahkan orang-orang Islam, begitu, supaya begitu. Syiar Islam. Dia justru tidak disunahkan pakai baju putih kalau sholat id itu. Pakai bajunya itu baju yang berwarna coklat atau kuning atau biru atau hijau atau merah, tidak apa-apa, cuman jangan merah-merah banget begitu. Merah metak, merahnya merah metak, kuning metak, hijau metak, enggak, ya istilahnya warna, tapi warna yang cantik lah, ya. Baru kalau bisa dibikin yang baru tidak apa-apa, lebih bagus. Tidak punya baru dicuci, yang sekiranya kelihatan bersih, baru kemling begitu, necis. Itu kemudian kita ke masjid, ke mushola untuk mengerjakan sholat id, gitu ya. Waqila بخلاف العيد وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. Ya. Disunnahkan pula ketika kita akan keluar untuk mengerjakan sholat istisqa itu menyertakan hewan-hewan ternak. Menyertakan hewan-hewan ternak, dikeluarkan hewan-hewan. Punya kambing, kambingnya bundelannya dituntun. Pakai alun-alun itu, tuntun kambing, bawa sapi, ini hewan ternak loh. Jangan bawa kucing, bawa segala macam, jangan. Hewan ternak, kambing, sapi, punya ayam, punya. Karena mereka ini kan juga butuh air. Mereka ini juga butuh air, disertakan begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula sibyanun rudda wa masyaikhu ruk'a wa bahaimu rutta la subba alaikumul adzabu sabba." Kalau tidak karena anak-anak kecil yang lagi menyusu sama ibunya, atau orang-orang tua yang suka ruku', wa masyaikhu ruk'a, ya. Dan kalau bukan karena anak-anak kecil yang suka menyusu sama ibunya, dan orang-orang tua yang suka ruku', dan bahaim, binatang-binatang ternak yang masih digembalakan oleh penggembalanya di padang rumput, la subba alaikumul adzabu sabba, maka niscaya Anda akan ditimpakan bala oleh Allah Ta'ala. Jadi karena mereka itu dahulu di zaman Nabi Allah Lut itu diceritakan, di zaman Nabi Allah Lut itu dulu diceritakan ketika orang-orang mengerjakan liwat. Tahu liwat ya? Liwat itu homoseks, laki sama laki senang, perempuan sama perempuan senang. Jadi cinta kepada sejenis, bahkan kumpul dengan sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lebih jahat dari zina itu. Itu kemudian Allah Ta'ala perintahkan satu malaikatnya untuk mengambil 9 desa itu. Ambil 9 desa itu. Kata Allah Ta'ala, kata malaikat, setelah aku ambil ya Allah, akan aku kemanakan 9 desa itu?
sampai ke atas langit. Sampai di langit keberapa, tumpahkan mereka dari atas. Biar jatuh guguran mereka. Diazab sama Allah. Diambil sama malaikat itu. 9 desa itu. Itu sudah diperingatkan sama Nabi Allah Lut. Berapa kali diperingatkan. Doa Nabi Allah Lut. Ya Allah, timpakan saja bala untuk umatku ini. Berbuat liwat mereka. Satu negeri itu liwat semuanya. Homoseks semuanya. Sudah diambil sama malaikat tadi ini, 9 desa tadi ini dibawa terbang. Kira-kira sampai di awang-awang itu sama Allah perintahkan tumpahkan mereka ke bawah. Tumplek begini. Ya sudah, jatuh semuanya. Wah, ke bawah. Ada satu ibu lagi nyusu anaknya. Lagi menyusui anaknya. Dibikin begini. Kemudian si ibu tadi dia bilang sama Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Allah, karena anakku yang lagi menyusui ini, ya Allah, jangan kau bunuh kami, kasihan anakku. Sesampainya anakku tadi ini di bawah, kalau dia sudah kenyang dan mendapatkan seseorang yang pantas untuk menyusuinya, tidak apa-apa, bunuhlah aku ya Allah. Doa sang ibu tadi itu kemudian didengar oleh Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, malaikat lindungi ibu itu. Dilindungi ibu tadi itu oleh satu malaikat Allah Ta'ala sampai turun ke bawah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala si ibu dengan anak kecil tadi itu. Jadi laula sibyanun rudda, kalau bukan karena anak kecil yang lagi menyusu sama ibunya, diadab ibu itu sama Allah Ta'ala. Tapi karena lagi menyusu anaknya, dan karena anaknya lagi menyusu kepada ibunya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian walau kharaja ahlu dhimmati aidan mutamayizina lam yamna'u fa idza istama'u fil musalla al-wasi'i min as-sahra'i nudiya as-salatu jami'atan fa shalla bihim al-imam rak'ataini misla salat al-'id bi ghairi takbirin thumma yakhutubu khutbatan wa bainahuma jalsatan khafifatan wal yakun al-istighfaru mu'azzimul khutbatain wa yanbaghi fi fasl khutbati thaniyati ayastadbir an-nasa wa yastaqbil qiblata wa yuhawwilu ridaahu fi hadhihi sa'ati tafa'ulan fi tahwil hal. Ya disebutkan di sini, kalau di saat kita akan mengerjakan sholat istisqa tadi ikut menyertakan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, ahli dhimmah, tapi Kristen dhimmi. Kristen dhimmi itu orang kafir yang bermukim di negeri Islam, dia membayar upeti kepada pemerintah Islam untuk meminta perlindungannya. Itu namanya kafir dhimmi. Negeri Indonesia kan bukan negeri Islam, jadi tidak ada kafir dhimmi di sini. Kafir dhimmi itu negeri Islam, ada orang kafir yang bermukim di negeri Islam itu pakai undang-undang Islam dia. Dan dia membayar upeti kepada pemerintah Islam agar pemerintah Islam melindungi dirinya. Artinya kalau rumahnya dijarah sama pencuri muslim dipotong tangannya. Atau kalau orang kafir dhimmi ini dia mencuri rumahnya orang muslim, kafir dhimmi ini juga dipotong tangannya. Jadi diberlakukan syariat Islam di situ. Undang-undangnya pakai Quran wa sunnah. Tidak pakai yang macam-macam, enggak, pakai Quran dan sunnah Rasulullah. Itu namanya kafir dhimmi. Lah kafir itu cuma ada dua, ada harbi, ada dhimmi, tidak ada yang lain. Itu ya. Maka kalau disertakan kafir-kafir dhimmi untuk ikut sholat istisqa sama kita, boleh tidak Ustaz? Tidak boleh kafir dhimmi ikut sholat. Orang kafir kok sholat? Tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau dia ikut mau menyertakan dengan orang-orang muslim pergi ke Sohra, pergi ke padang Sahara, atau ke padang rumput, atau ke musola, bukan ke masjid, ke musola, dia duduk di pinggir musola saja. Jangan berangkat ke musola, jangan ada di depan musola atau di dalam musola. Itu bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Tapi harus memakai baju yang berbeda. Disyaratkan begitu. Jadi orang kafir itu boleh dia menyertai orang-orang Islam untuk meminta doa agar Allah Ta'ala menurunkan hujan, boleh, tidak ada apa-apa. Tapi dengan syarat dia harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaiannya orang Islam. Contohnya apa? Ya apa? Tandanya mereka apa biasanya? Salib. Pakai salib. Harus begitu. Tidak boleh dia pura-pura jadi Islam pakai kopiah putih, pakai sarung, pakai rida. Tidak boleh. Orang kafir kok pakai gini? Beda kan? Bahkan jaraknya dibedakan, tempatnya harus berbeda.
Tempatnya harus lebih ini di sisi kiri, ini sisi kanan begitu, dibedakan. Kalau mengikut serta itu. Ya, kemudian baru diserukan. Setelah mereka semua pada berkumpul di satu tempat diserukan as-shalah jami'ah. Sembahyang jamaah, sembahyang istisqa. Sembahyang jamaah. Kemudian imam sholat 2 rakaat bersama dengan makmum seperti sholat Id, cuman tidak pakai takbir. Kalau sholat Id kan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, ini tidak pakai takbir ini. Ya. Kemudian setelah selesai sholat istisqa, salam 2 rakaat dari imam, makmum pun juga demikian. Kemudian sang imam mengerjakan 2 khutbah, yakhutub khutbatain, 2 khutbah seperti khutbahnya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Di antara 2 khutbah ada duduk sebentar, jalsah khafifah, seperti seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, atau bahkan sunnah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Duduk di antara 2 khutbah, dan khutbah pertama istighfarnya 9 kali. Khutbah pertama, jadi gantinya takbir itu. Kalau sholat Id kan gantinya takbirnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Kalau sholat istisqa takbirnya di khutbah pertama 9 kali. Apa istighfarnya? Gantinya takbir istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim. Wa natubu ilaih min kulli dzunub kabiriha wa saghiriha, zahiriha wa batiniha. Begitu. Takbir baru khutbah dia. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Begitu. Ya, di khutbah kedua waliyakulil istighfar mu'dhamul khutbatain. Di khutbah kedua dia beristighfar sebanyak 7 kali, gantinya takbir. Kalau di sholat Id takbirnya 7 kali, kalau di sholat istisqa istighfarnya 7 kali. Di khutbah kedua astagfirullah, 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 seperti yang pertama tadi 7 kali. Lah di tengah-tengah khutbah kedua, ikhwani, di tengah-tengah khutbah kedua di sholat istisqa, di tengah-tengah khutbah kedua, sang imam atau sang khatib membelakangi makmum. Jadi kalau mimbar begini dimajukan, tengah-tengah khutbah kedua sang khatib membelakangi makmum, menghadap kiblat. Tengah-tengah khutbah kedua, yastadbiran nas wa yastaqbilal qiblah wa yuhawwil ridaahu fi hadhihi sa'ah tafa'ulan bi tahwilil hal. Nah, saat itu dia menghadap kepada kiblah, membelakangi makmumnya dan memindah ridaknya, merubah selendangnya ini. Selendangnya tadinya begini, selendangnya begini kan, yang depan ini, yang belakang di sini. Koncernya misalnya koncernya di sini yang depan. Nah, ya serabutnya daripada ridak atau selendang tadi di depan, yang tidak ada serabutnya di belakang dipindah sekarang ke kiri. Nah, menjadi begini. Yang tidak ada serabutnya di depan, yang serabutnya di belakang dan dipindah ke kiri. Ya, tafaulan. Ya, karena mencari apa? Mencari harapan agar Allah Ta'ala merubah keadaan. Keadaan yang kering menjadi keadaan yang bersih, menjadi keadaan yang subur, turun hujan dan lain sebagainya. Tafaulan. Begitu Rasulullah itu. Dan dilanjutkan di sini. Hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaj'alu a'lahu asfalahu wa ma'al yamini 'ala shimal wa ma'al shimali 'ala yamin. Ya. Begitulah Rasulullah mengerjakan. Rasulullah mengerjakan begitu. Jadi dijadikan ridaknya Rasulullah itu yang tadinya di depan jadi belakang, yang di kanan jadi yang di kiri. Kalau yang di kiri jadi yang di kanan. Caranya begitu. Dan makmum juga begitu sama. Makmum juga begitu. Yang makmum tadinya pakai ridak itu begini, ya begini. Ya, gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kopiahnya dalam keadaan seperti antum begini, kopiahnya ini, itu ditekuk kopiahnya, diwalik kopiahnya. Ya, pulang masjid ya dibalik lagi gitu, jangan kopiah kebalik tak karu-karuan. Ya, artinya kopiahnya dalam posisi yang tadinya normal begini ya tekuk gitu kopiahnya, ya, untuk mengambil satu tafaulan, harapan agar Allah merubah keadaan. Kalau tidak dikerjakan begitu ya Ustaz, tidak apa-apa, sunnah kok itu, sunnah. Kalau kita mau ngerjakan afdal, tidak ngerjakan tidak dapat dosa, cuman kurang, fadilahnya kurang. Kemudian
وكذلك يفعل الناس ويدعون في هذه الساعة سرا ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعونها متى نزعوا ثيابا. Ya, disebutkan begitu. Begitu pula makmumnya mengerjakan hal yang sama seperti apa yang dikerjakan oleh sang khatib. Wa yad'una fi hadhihi sa'ati sirran, dan berdoa masing-masing doa itu dengan doa rahasia masing-masing, pelan doanya. Imamnya doa amin amin amin. Setelah imamnya berdoa amin amin, makmumnya mengamini, dan imamnya berdoa sendiri, makmumnya berdoa sendiri. Ya Allah, ini berdoa agar Allah menurunkan hujan. Ya, itu setelah puasa 3 hari. Hari yang keempat keluar dalam keadaan seperti itu. Kemudian sang imam setelah itu membalikkan wajahnya menghadap kepada makmumnya lagi, yastaqbiluhum fayakhtimul khutbah, diakhiri khutbahnya, dan membiarkan ridaknya begini terus. Ya, kemudian balik lagi begini, tidak, sudah. Biarkan ridaknya begitu. Selendangnya biar yang tadinya di kanan kan disampingkan ke kiri. Yang tadinya di depan disampingkan dilampirkan ke belakang begitu. Dibiarkan begitu dalam keadaan seperti itu sampai dia pulang ke rumah, menyopot bajunya, gantung bajunya, baru dia mindahkan ridaknya. Tapi kalau kopiah ya jangan begitu ya, biarkan dia dinormalkan kembali lah. Atau baju yang punya baju, tidak punya ridak, tidak punya kopiah, Ustaz, bajunya diwalik sama dia. Sak masjid pakai baju walik semuanya. Pulang ke rumah bajunya kelihatan. Bagaimana ini Mas? Pakai baju kebalik, sunnahnya begitu. Bajunya kebalik semuanya. Tidak sunnah ya, artinya kalau kita punya selendang lebih bagus pakai selendang begini. Kemudian wa yaqulu fi du'a Allahumma innaka amartana fi du'aika wa wa'adtana ijabataka faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana Allahumma famnu alaina bi maghfirati ma karafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati arzakina. ولا بأس بدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها وسيأتي ذلك في كتاب الدعوات. Ya, sebutkan begitu. Maka setelah itu dia berdoa. Doanya ini doanya diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka amartana, ya Allah, Engkau telah perintahkan kami bidu'aika wa wa'atana ijabataka, Engkau telah perintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu, dan Engkau telah janjikan kepada kami bahwa Engkau akan mengijabahi doa kami, Engkau akan mengampuni, Engkau akan mengijabahi, akan menggabulkan doa kami. Faqad da'awnaka kama amartana, dan kami telah berdoa kepadamu ya Allah, kami telah memohon kepadamu ya Allah sebagaimana yang telah Kau perintahkan kepada kami. Fa'ajibna kama wa'atana, maka gabulkanlah sebagaimana yang telah Kau janjikan ya Allah. Ya Allah, Allahumma famnun alaina bimaghfirati ma qarafna. Ya Allah, anugerahkan kepada kami bimaghfirati ma qarafna, pengampunan apa yang pernah kami lakukan dari dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah. Wa ijabatika fi suqyana wa sa'ati arzakina. Ya Allah, gabulkanlah apa yang kami minta. Guyurkan kepada kami hujanmu. Guyurkan, turunkan hujanmu ya Allah, dan luaskan rezeki kami ya Allah. Boleh itu, doa itu seperti itu. Atau kita mau pakai doa, setelah kita doa Rasulullah, kita berdoa sendiri nanti dengan doa kita macam-macam. Boleh. Dan bahkan doa ini boleh dibaca di belakang sholat 5 waktu, boleh. Tidak harus sholat istisqa. Mau dibaca di belakang sholat 5 waktu, habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis duhur, boleh. Tidak ada apa-apa. Ya. Kemudian doa ini memiliki syurut-syurut batinah, syurut-syurut yang syarat-syarat yang sifatnya terpendam, yang sifatnya batin di dalam hati. Apa diantaranya? Taubat. Sebelum Anda berdoa, taubat kepada Allah Ta'ala dan mengembalikan kezaliman yang pernah kita zalimi kepada manusia atau kepada saudara kita dan lain sebagainya. Wa sayati dzalika fi kitabid da'awat. Ini begitu. Jadi setelah itu baru kemudian turun hujan nanti. Kalau belum turun hujan Ustaz, ya puasa lagi 3 hari lagi, diperintahkan lagi sama imam. Hari yang keempat kita keluar lagi. Hari yang keempat kita keluar lagi untuk mengerjakan sholat istisqa lagi. Kalau tidak pakai puasa, hari itu juga kita sholat istisqa, boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi lebih afdal kita puasa lagi 3 hari. Hari yang keempat kita keluar lagi untuk sholat istisqa. Belum turun hujan lagi Ustaz. Nah, perhatikan siapa yang salah ini. Gitu aja. Mungkin ada yang keliru, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ada mesti. Ada kekeliruan di dalam kita cara mengerjakan sholat istisqa, atau mungkin ada kekeliruan syarat-syaratnya tidak kita tunaikan.
sehingga Allah Ta'ala tidak berkenan untuk menurunkan hujannya. Tapi insya Allah kalau kita dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang benar, kalau kita mau minta sesuatu kepada Allah Ta'ala diijabahi. Jangan lagi hujan, minta emas, turun emas. Allah Ta'ala Maha Arhamur Rahimin. Tapi kalau Indonesia insya Allah tidak kurang-kurang air, malah kelebihan air, malah banjir-banjir malah. Ini kalau di tanah Arab sana kurang air, kurang tetesan air dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, mudah-mudahan memberikan maghfirahnya kepada kita, memberikan pengampunannya kepada kita, mengguyurkan kepada kita insyaallah hujanan ampunan, hujan maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan minal ulama'il amilin wa minal fuqaha wal muhadditsin, dijadikan minas salihin oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke dalam jannatul firdausul a'la bi jiwari khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi ihya ulumiddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghammuna wa kurubuna. Kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi'un muallifuhu ustadhuna wa tabibuna. Muallifuhu ustadhuna wa tabibuna. Kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnatin wa ma qalahu awwahuna wa munibuna. Mawarithu aslafin lana wa a'immatin madaw ala atharihim mustajibuna. Madaw ala atharihim mustajibuna. إذا نشرت علامه وعلومه وأبصرها علامنا ومسيبنا تحقق أن العلم فيه بأثره ولم يسترف في مثل هذا أريبنا. ولم يسترف في مثل هذا أريبنا. وقد أذنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العايد رسول حبيبنا. وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا. وحبر عليم
حسيبنا وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فاتح بالقبول تمام كل سلم مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلاتك يا علما نهضى بالخير ونفى كل شر واصل لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابي الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.